Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, kita hari ini kembali dalam mata pelajaran fikih ya, khususnya kelas 6 pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pembelajaran minggu lalu ya. Akan tetapi kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Wahid, Isnin, Thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak bunda yang soleh dan soleha yang ada di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Oke, sekarang kita memulai pembelajaran kita dengan KD 3.3 dan 4.3, yaitu mengidentifikasi binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. 4.3 yaitu meyakini klasifikasi binatang halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui kegiatan mendengarkan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari binatang yang haram dengan halal. Kemudian, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis binatang yang haram dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang haram dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan mensimulasikan, peserta didik dapat menyebutkan akibat mengkonsumsi binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar ya. Nah, materi kita hari ini yaitu hewan atau binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi kita ya. Oke, sekarang pengertian binatang yang haram. Binatang yang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan akan tetapi berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Nah, betapa sayangnya Allah terhadap kita. Mengapa kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Maka binatang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita konsumsi. Nah, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, maksud dari binatang yang haram tersebut adalah binatang yang tidak boleh kita makan karena banyak mengandung mudaratnya ya. Nah, sekarang jenis-jenis binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh agama Islam melalui penjelasan Al-Quran dan hadis. Nah, yaitu 10 jenis binatang yang diharamkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, bangkai binatang darat atau kecuali belalang. Yang kedua, darah, kecuali hati dan limpa. Kemudian yang ketiga, daging babi dan semua bagian dari hewan tersebut. Yang keempat, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
Yang kelima, binatang yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang hidup di dunia yang di dua alam. Yang ketujuh, binatang yang mati karena jatuh. Yang kedelapan, binatang yang mati karena ditanduk atau binatang lainnya ya. Yang kesembilan, binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Itu binatang yang tidak boleh kita makan atau tidak boleh kita konsumsi. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat ketiga sudah dijelaskan bahwasanya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, kemudian yang dipukul, dan yang jatuh, yang ditanduk atau bertanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala ya. Nah, yang selanjutnya jenis binatang haram yang dijelaskan dalam hadis Nabi atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yang diperintahkan untuk membunuhnya seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kemudian kadal, komodo, dan lain sebagainya itu jika benar-benar membahayakan. Hadis Rasulullah SAW telah jelas bahwasanya menjelaskan tentang 5 binatang jahat yang boleh dibunuh baik di tanah haram atau Mekah dan Madinah, yaitu tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini telah jelas bahwasanya anjuran untuk kita tidak memakan hewan tersebut. Nah, yang kedua, yang diharamkan untuk membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Berarti itu hewan yang diharamkan untuk dibunuh ya. Jadi hadis Rasulullah SAW yaitu sesungguhnya Nabi melarang membunuh untuk 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat ya, yang sejenis burung gereja. Jadi hadis riwayat Abu Daud. Telah jelas bahwasanya dalam hadis tersebut kita diharamkan untuk membunuhnya. Selanjutnya, yang bertaring dari binatang buas seperti harimau, beruang, kucing, singa, serigala, dan anjing. Kemudian itulah binatang yang bertaring atau binatang yang buas yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, hadis riwayat Muslim mengatakan bahwasanya semua binatang buas yang bertaring maka mengkonsumsinya adalah haram. Kulu dzina biminas sabai fa akluhu haram. Nah, jadi semua binatang buas dan bertaring itu haram untuk dikonsumsi atau haram untuk kita makan. Yang selanjutnya, yang bertaring dan burung berkuku tajam atau bercakar seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, dan kelelawar. Nah, di sini hadis riwayat Muslim telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar. Jadi telah jelas bahwasanya kita juga tidak dibolehkan untuk memakan binatang yang bertaring dan berkuku tajam ya. Nah, yang kelima yaitu yang menjijikkan atau hewan yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor seperti cacing,
kutu busuk dan sejenis, ulat, rayap, kaki seribu, jala, binatang yang memakan kotoran. Nah, itu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Kan tetapi ada ketentuan-ketentuan lain seperti untuk pengobatan itu diperbolehkan ya. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 157 dijelaskan bahwasanya wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya, dan dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi, dengan demikian, agama Islam telah mensyariatkan kepada kita semua untuk mengkonsumsi makanan yang halal, yang bersih, yang bagus, dan meninggalkan makanan yang buruk atau yang kotor atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya kita dianjurkan atau disuruh untuk menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang haram. Nah, makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang apabila jumlah yang dikonsumsi banyak memakan yang halal, maka akan muncul kreativitas dan dikonsumsi. Jadi, pikiran-pikiran kita menjadi positif jika kita banyak memakan makanan yang halal. Nah, tetapi sebaliknya, apabila jumlah yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang haram, tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan perilaku yang negatif. Jadi, makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki banyak bahaya bagi manusia. Contohnya, daging babi, terdapat cacing pita yang berbahaya. Nah, mengandung lemak yang cukup tinggi, darahnya banyak, mengandung kuman dan racunnya yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan hidup kita. Jadi, hindarilah makanan-makanan yang bersumber dari binatang yang haram ya. Nah, supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah yang harus kita antisipasi, yaitu yang pertama, selektif terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Jadi, kita harus menselektif makanan yang akan kita konsumsi tersebut dan waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang haram. Kemudian mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surah, kabar, atau buku ataupun internet yang dapat bersumber informasi untuk tentang makanan yang haram tersebut atau makanan yang tidak boleh kita makan. Nah, yang selanjutnya tidak menggunakan obat dari hewan yang diharamkan kecuali mendesak atau darurat ya. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, Innallaha anzalal da'a wad dawa'a wa ja'ala likulla da'in dawa'an fatadawwaw wala tadawwaw biharam. Jadi Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah namun jangan berobat dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi agar kita bisa menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya akibat dari mengkonsumsi binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali ya akibatnya.
yaitu bahaya mengkonsumsi makanan dari binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tertolak doa kita yang dipanjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Kemudian dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Jadi, akibat mengkonsumsi binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat merugi untuk diri kita sendiri ya. Jadi, jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lakukan, makanlah yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, insya Allah aku bisa. Aku tidak akan memakan daging binatang haram. Insya Allah akan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Nah, itulah penjelasan yang dapat bunda sampaikan. Ya, hati-hati jangan mengkonsumsi daging binatang haram karena akan berperilaku menjadi buruk ya, anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Sekarang mutiara hikmah. Allah Maha Besar yang telah menciptakan berbagai macam binatang untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Oleh karenanya, aku harus banyak bersyukur. Jadi, selain itu, Allah telah banyak memberikan hewan-hewan yang halal untuk kita makan. Allah telah memberikan hewan-hewan atau binatang yang halal untuk kita makan. Jadi, patutlah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita dan jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang-orang muslim senantiasa bekerja giat dan berpikir jernih karena selalu makan daging hewan yang halal atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya anak-anak bunda yang soleh dan soleha, ada tugas silakan dikerjakan ya. Kemudian anak-anak bunda yang soleh dan soleha yang ada di rumah, jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Jika keluar rumah, tetap memakai masker, cuci tangan, tidak menyentuh muka, dan hindari keramaian ya. Tetap jaga pola makan dan ikuti protokol kesehatan. Oke, sekian dari bunda materi pembelajaran kita hari ini. Sekian bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.